Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala qulubil mu'minin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi fadlihi tatimmus shalihat. Karena keutamaan Allah lah kita sampai saat ini alhamdulillah wa syukurillah masih bisa mengerjakan amal soleh, dan tentu kenikmatan iman dan Islam yang menjadikan kita masih istiqamah dalam kebaikan, masih istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena itulah mari kita bersyukur, jadi sebuah kesyukuran yang sempurna ketika kita tidak hanya diberi kenikmatan tentunya, karena banyak sekali kenikmatan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Kata Rasulullah SAW, malam yashkur bil khalil, lam yashkur bil kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri hal-hal yang kecil, maka dia pun sesungguhnya tidak bisa mensyukuri hal-hal yang besar. Barangkali ketika kita bangun tidur dengan keadaan sehat walafiat, kita masih bisa menjalankan sholat subuh di awal waktu dan menjalankan sunnah-sunnah yang lain, tentu sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang harus wajib kita syukuri. Bangun dalam keadaan sehat walafiat menjadi sebuah kenikmatan yang banyak orang lalai untuk mensyukurinya. Dan sabda Nabi SAW, nikmatani maghbun katsiran minan nas, as-sihat wal farag. Banyak manusia itu lalai untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu yang ada dua hal yang penting kenikmatan kata Rasulullah SAW, yaitu adalah as-sihat wal farag, kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah di pagi ini Allah sudah mengsehatkan kita sehingga kita masih bisa beraktivitas dan mengikuti kajian ilmu ini. Dan di pagi ini pula Allah Subhanahu wa taala masih memberi waktu luang ya. Kita masih diberikan waktu umur untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi ini kita masih bisa bermulazamah dengan guru-guru kita, bersilaturahim dengan para sahabat kita di majelis ilmu ini, di majelis MKI yang alhamdulillah setiap pagi kita bisa berjumpa dalam majelis ilmu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam serta keluarganya, para sahabatnya, dan tentu salawat ini akan kembali kepada kita sebuah pengagungan, sebuah penghormatan kepada Rasul, tapi sungguhnya akan kembali kepada kita umat akhir zaman ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berada di atas sunnah Nabi kita Rasulullah SAW sebagai wujud rasa cinta kita, maka disebutkan dalam sabda Nabi sebagai saudara ini beliau. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, Rasulullah begitu rindu dengan kita semua, sahabat saudaranya yang disebutkan dalam sabda Nabi ini, yang mudah-mudahan kita semua kelak akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan tentu salawat dan salam inilah yang menjadi bagian dari amal ibadah yang senantiasa kita lakukan di tiap pagi ya. Memperbanyak sholawat, kemudian juga tentu berzikir pagi ya, zikir pagi yang alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ketika kita berzikir dalam sebuah hadis Nabi SAW, misalkan menggunakan kata-kata atau ungkapan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alikan nusur gitu. Ya Allah, di pagi hari ini tentu dengan hanya karena Allah lah kita bisa menjalani semua kebaikan atau amal soleh ini.
Dan tentu syukuran inilah yang juga disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, sungguhnya azab Allah begitu pedih. Sahabatku yang bukan Allah, masih tema tentang keluarga Ramadan, yang insya Allah kita masih bersama oleh Bapak Haikal, yang kemarin kita sudah mendapatkan sebuah nasihat penting tentang bagaimana kita menyambut Ramadan dengan penuh gembira. Sebagaimana para ulama salaf yang mereka-mereka itu begitu sangat menanti hadirnya Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan. Salah satu doa yang biasa mereka bacakan salah satunya ada Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Begitulah doa yang dibaca oleh para ulama ya. Dan ada juga doa yang juga masyhur diungkapkan oleh para guru-guru kita, Allahumma balik ila Ramadan, Allahumma balikna ila Ramadan, Allahumma barik fi Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, kemudian sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Inilah doa-doa yang tentu kita semua sebagai orang yang beriman sangat berharap jumpa dengan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah yang di bulan itulah Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi kita semua. Dan inilah kenapa kita membahas satu buah tema penting tentang keluarga Ramadan, karena Allah menginginkan kita semua mengajak keluarga kita, istri, suami kita, eh, anak-anak kita untuk sama-sama berbahagia dengan hadirnya Ramadan. Tentu bahagia tidak hanya bahagia dengan berbagai macam hidangan makanan, tapi bahagia sesungguhnya adalah yang paling utama adalah hadirnya Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam banyak hadis yang sering kita dengar, banyak sekali orang yang berpuasa karena tidak dapat puasanya. Ruba min shaimin la yaslu min siyami illal ju'al atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasa atau pahala puasanya, kebaikan dari puasa itu, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Nah, inilah yang kemarin sudah dibahas juga oleh Bapak Haikal. Ya, ketika kita menjalani Ramadan, kita tidak sungguh-sungguh menjalannya. Dan ada satu hadis Nabi yang saya share juga dalam satu undangan ketika eh, Nabi kita SAW mengatakan ketika kita sedang berpuasa, maka ada hal yang juga harus kita tinggalkan, bukan hanya sekedar puasa secara lahiriah ya, yaitu puasa meninggalkan makan dan minum dan juga jima gitu ya, dengan atau dengan pasangan kita yang sah. Tapi juga ada hal yang penting di dalam hadis itu disebutkan, wala wala yarfas wala yajhal, maka jangan melakukan ropas. Ropas itu satu perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan dusta, dan eh, apa namanya, hal-hal yang merusak hati kita, seperti juga menyakiti orang lain, melakukan ghibah dan lain sebagainya. Sebuah perbuatan yang disebutkan itu akan mengurangi pahala puasa. Bahkan ketika ada seorang yang kemudian mengajak kita untuk berantem gitu ya, atau seseorang menghina kita, mengejek kita, maka kita tidak perlu melawannya. Dalam bulan puasa, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk hanya mengatakan yakul ini so'imun, maka katakanlah aku berpuasa, aku berpuasa. Artinya puasa ini memang sebuah momen yang sangat luar biasa, yang kita untuk segera menahan diri, karena asyamu junnah. Siam itu adalah, puasa itu adalah sebagai perisai, perisai untuk dari berbagai macam perbuatan buruk, perkataan buruk, dan itulah yang menjadi training bagi kita, sebagai pelatihan mental bagi kita untuk menjadi orang-orang yang takin, sebagaimana disebutkan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala,
tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan itulah sahabat yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita akan eh, tiap pagi dan sore di bulan Ramadan bersama MKI akan didampingi oleh guru-guru kita untuk sama-sama menambah, memperkokoh bekal kita menjalani puasa dengan banyak ibadah dan juga dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak dari ibadah siam kita. Tentu banyak hal yang kita lupa ya, bahwa di puasa ini bukan hanya menjaga makan dan minum, tapi juga yang penting adalah menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari perbuatan maksiat. Karena itulah eh, disebutkan dalam sabda Nabi juga, sampai-sampai Allah mengatakan, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Sampai Allah mengatakan, eh, kata Rasulullah SAW, Allah tidak butuh lagi dengan upaya kita meninggalkan makan dan minum di bulan puasa ini, ketika orang-orang itu tidak meninggalkan qaul zur, disebutkan dalam hadis Nabi. Malam yada qaul zur, orang-orang yang tidak mau meninggalkan perkataan zur, itu perkataan kotor, perkataan dusta, perkataan yang menyakitkan orang lain dan lain sebagainya. Kan itulah bulan Ramadan menjadi bulan untuk menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menjalani Ramadan dengan penuh kebaikan, dengan penuh keistiqomahan dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, sambil menunggu Babeh tentu kita masih bisa ngobrol ya seputar bagaimana kita mengisi Ramadan ini, dan ada Dokter Piki di sini. Sesungguhnya bisa kita ngobrol juga bagaimana sisi kesehatan ya. Dan insya Allah ini di tanggal kembali saya sampaikan informasi soal Ramadan, yang insya Allah kita akan isi dengan eh, pesantren kilat ya. Nah, ini sebuah forum, sebuah majlis yang sementara ini kita hanya bisa bertatap muka lewat eh, Zoom gitu ya. Tapi Alhamdulillah, syukurlah, dengan Ramadan ini ada satu momen kita bersilaturahim dalam pesantren kilat, dan insya Allah akan hadir guru-guru kita untuk eh, menjadikan puasa penuh kebaikan. Kita bisa bersilaturahim dengan para jamaah, dengan para guru kita. Kemudian kita juga bisa menimba ilmu, memperbanyak bekal keilmuan dengan hadirnya di majlis ini, pesantren kilat Ramadan bersama MKI. Dan pelayannya sudah di-share ya di grup, dan juga bisa dilihat di Zoom ini juga tema yang diangkat insya Allah tentang pola didik Rasulullah. Karena berpuasa, bagaimana berpuasa, meneladani puasa Rasulullah itu memang menjadi sebuah kewajiban kita ya. Bagaimana Rasulullah berpuasa, itu hal yang penting untuk kita dalami, dimulai dengan mengilmuinya. Artinya kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW menjalani hari demi hari dalam bulan Ramadan ini. Dan insya Allah dengan kita mempunyai bekal, eh, salah satunya tentang pola didik Rasulullah, itu adalah salah satu bagian, hanya bagian kecil yang menjadi teladan dari Rasulullah. Karena Rasulullah begitu agung, begitu sempurna teladan beliau. Dan di Ramadan ini kita akan memperbanyak bagaimana teladan Rasulullah eh, yang bisa kita dapatkan dari para guru kita. Insya Allah, insya Allah. Baik, sambil nunggu Babe, sampai saat ini belum terhubung dengan beliau. Saya sapa dulu beberapa sahabat di sini. Alhamdulillah sudah hadir. Bu Elvina, kemudian juga Pak Suherman ya. Ada juga Bu Nadia dari Bandung, Bu Ulin dan Dr. Ulin dari Tangerang, dan ada sahabatku Sadsela Arwandanu, Ketua Umum MKI, yang insya Allah tabarakallah ya, tetap istiqamah mengelola yayasan ini, yang mudah-mudahan Allah berkahi beliau bersama keluarganya. Amin Allahumma amin.
juga ada dokter Vicky nih di tengah kesibukan berada di UGD. Ini masih di IGD nih dok? Atau lagi libur atau gimana dok? Di tengah kesibukan beliau di rumah sakit masih bisa menyempatkan untuk hadir ya. Sambil nyuri-nyuri dengar gitu ya nasihat-nasihat dari para guru kita, yang mudah-mudahan ini juga wujud dari kecintaan terhadap ilmu ya. Karena orang yang wujud dengan wujud kecintaan terhadap ilmu ini akan berusaha mengupayakan secara maksimal untuk melakukan berbagai hal untuk bisa mendapatkan bekal yang penting menjalani kehidupan ini, salah satunya dengan bekal ilmu. Dan tentu saya tidak lupa selalu mengajak diri saya sendiri dan juga jamaah yang dimuliakan Allah untuk senantiasa memaafkan pagi dengan eh, satu amal soleh rutin yaitu sedekah di pagi hari. Masya Allah, Ya, tabarakallah, alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, saya sudah lama di DB dari cuap-cuap sebagai pengantar. Masya Allah, tabarakallah. Tentu maafkan. tentu nggak lengkap nih kalau Babe tidak hadir di sini karena kita ngobrol tentang keluarga Ramadan ini yang tentu akan habis-habisnya ngobrol tentang dari sisi pengalaman, ke apa memori indah tentang Ramadan, dan tentu guru-guru kita akan memberikan bekal tentang bagaimana Rasulullah menjalani Ramadan. Ini yang penting, Beh. Bagaimana Nah, Rasulullah menjalani Ramadan dari hari ke hari, dari jam ke jam. Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ini tentu menjadi hal penting. Kita menjadi sebuah keluarga Ramadan ini adalah keluarga yang senantiasa mencontoh Nabi kita alaihi salatu nah, wassalam. Fadhil, betul sekali. Beh. Tafadhal. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Lagi santai tadi itu baring-baring, tahu-tahu diingatkan. Coba saya sampai lupa lo bayangin. Ini pengisi itu sampai lupa, sampai istri saya bilang loh, bukannya hari ini Zoom. Ya ya Allah gitu langsung. Beneran barusan diingetin. Astagfirullah, summa astagfirullah, alhamdulillah, alamin, Allah Rasulullah Muhammad. Teman-teman sekalian, setiap Ramadan pasti kita eh, giat gitu ya, di luar bulan yang lain ya. Namun kalau saya perhatiin, karena itu saya kan mengamati ya, saya betul-betul pengamat gitu ya. Saya mengamati gitu ya, melihat lekat-lekat gitu ya, melihat lekat-lekat. Ternyata ibadah di bulan Ramadan kita itu semangatnya di awal gitu ya. Ini udah umum ya, udah berlaku umum ya, semangatnya di awal, terus kemudian kendor, 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 dan normal seperti biasa lagi. Jadi semangatnya semangat di depan. Nah, begini, seorang pelari yang ikut dalam lomba lari, dia kan perlu latihan ya selama bertahun-tahun untuk masuk ke dalam arena lomba kan, gitu ya. Ini logikanya gitu. Kalau dia nggak pernah latihan, ya jelas tadi nggak akan pernah bisa ikut dalam perlombaan. Dan nggak mungkin bisa menang gitu. Nah ternyata dalam ibadah tuh berlaku, khususnya Ramadan ini. Berapa banyak orang yang, dan kita semua menyaksikan lah, Ramadan itu, masjid itu ramenya itu pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga lah. Gimana? Di tempat Anda begitu nggak? Kalau di tempat saya begitu. Begitu hari keempat, kelima, seminggu, udah kembali seperti semula. Gitu. Nah, saya sering mengamati, Kak. Dan saya bilang kepada jamaah kalau lagi berceramah, ini alhamdulillah nih awal-awal begini. Ntar kita lihat seminggu ke depan. Beneran, minggu ke depan separuh udah habis. Jadi kesimpulannya gini, karena memang itu bukan ritualnya mereka. Nyambung kemarin ya, the law of repetition ya. Karena ini bukan yang mereka ulang-ulangi setiap hari, gitu. Bukan yang mereka lakukan kebiasaan hari-harian, bukan. Kebiasaan hari-hari mereka ini begini, begini, begini. Maka mau Ramadan kayak nggak Ramadan kayak tetap begini, begini, begini. Nggak bakal jadi begitu. Gitu. Jadi dorongan semangat untuk ibadahnya itu
ya kembali ke selera asal. Nah, Indomie dong. Kembali ke yang asal. Bukan mendapatkan dorongan gairah motivasi yang luar biasa. Bukan. Nah, inilah yang disayangkan. Ramadan, Ramadan yang indah ini harus terlewati lagi. Dan kita jangan-jangan suka juga ya. Begitu masuk Ramadan kita bilang gini, ah Ramadan, saya mau ibadah, saya mau ibadah, saya mau ibadah. Pokoknya di Ramadan ini saya mau ibadah. Tetapi begitu hari pertama, hari kedua, tiga, seminggu, kita langsung kendor. Kita bilang gini, ya udah yang penting ntar 10 yang akhir gitu. Ya, Ramadan udah nggak dapet tuh ya. Ya udah 10 yang akhir aja lah. Pokoknya 10 akhir baru kita geber gitu. Begitu masuk 10 akhir, 21, 22, kita mikir lagi, ah, duh, lagi banyak keperluan, lagi keluar, lagi belanja, lagi masak, lagi apa-apa. Akhirnya kita bilang lagi, kita bilangnya gini, yang penting dapat malam Lailatul Qadar gitu. Ya, ya udah, nggak usah 10 akhir, kita cari di malam ganjil aja. Yang penting dapat Lailatul Qadar gitu. Nah, akhirnya kita menunggu. Kita ganjil-ganjil doang, kita Uber, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan ternyata baru mulai aja, kita udah mulai ngitung lagi. Kan yang benar kan malam 27 ya, yang benar malam 29 ya. Akhirnya kita hanya beribadah khusyuk, serius pada satu malam itu. Yang ternyata meleset juga dugaannya. Yang ternyata akhirnya ketiduran juga akhirnya. Akhirnya apa? Begitu tiap tahun. Tahun Ramadan ketemu begitu lagi. Ramadan ketemu begitu lagi. Padahal tolong dicamkan, tolong diingat, tolong diperhatikan. Dibuktiin sekali lagi. Ya, bersama-sama saya semua untuk Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai, tolong buktiin sekali lagi. Sukses tidaknya hidup kita setahun ke depan tergantung dari bagaimana kita menyikapi Ramadan satu bulan. Pegang baik-baik deh. Bapak Ibu, pegang baik-baik. Satu bulan ke depan, satu bulan Ramadan, sukses, lihat nasibmu satu tahun ke depan. Bulan Ramadan belangsak, berantakan, ibadah kagak dan sebagainya, cuman plain doang, datar-datar doang. Sebagian mana bulan yang biasa aja, lihat nasibmu satu tahun ke depan. Ayo, sama-sama. Ayo, sama-sama kita buktikan. Sehingga bulan Ramadan betul-betul kita nantikan. Sehingga bulan Ramadan datang betul-betul kita raih. Kita peluk. Kita, ya Allah, Alhamdulillah. Sampai kayak gitu-gitu gitu. Karena kita dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki nasib kita satu tahun ke depan. Kenapa dihubungkan dengan dunia ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena orang takwa tuh ujungnya tuh mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat gitu loh. Ya orang bersyukur tuh Allah tambah lagi kenikmatan di dunia. Nggak apa-apa. Jangan bilang, ah nggak, dunia nggak, dari akhirat. Ya, walatan sanasi baka minat dunia. Memang yang dicari, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Tapi walatan sanasi baka minat dunia. Carilah kebahagiaan untuk kampung ya. Wabtaghi fi ma atakallahu, dan carilah apa-apa yang telah Allah karuniakan kepadamu di darul akhirat, buat kampung akhirat. Tapi walatan sanasi baka minat dunia. Tapi jangan melupakan kehidupan dunia. Nah, gitu, itu dalilnya. Suratul Qasas. Jadi Bapak Ibu sekalian coba perhatiin. Minimal terawih nggak kalah, minimal. Kalau Ramadan puasa nggak kalah mah udah wajib lah, masa iya kalah sih ya. Sakit ya barangkali nauzubillah, dalam perjalanan mungkin ya, tapi pokoknya cobain Ramadan ini satu bulan puasa nggak kalah. Yang kedua terawih aja nggak kalah, terawihnya penuh, dan dalam terawih
supaya tarawihnya diterima oleh Allah, jangan bilang yang benar tuh 8, yang 20 ngawur. Atau kebalikannya, yang benar tuh 20, yang 8 yang ngawur. La ilaha illallah. Ini bagaimana sih ngajinya? Ya gitu ya. Ini kenapa sih kok masih aja begitu ya. Mau lihat, mari saya contohkan sedikit apa yang terjadi sebenarnya. Sekali lagi, setiap ada perdebatan, baliklah ke sejarahnya. Maka saya jamin, I guarantee you, Anda nggak akan mengalami kesalahan lagi. Baliklah ke asalnya, kembali ke selera asal, sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Begini. Satu ketika di bulan Ramadan, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, selepas sholat Isya, selepas sholat sunat Ba'diyah Isya, beliau melanjutkan, beliau melanjutkan sholatnya. Sahabat sebagian pulang. Gitu ya sahabat Nabi ya. Nggak semuanya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Ali, nggak gitu ya. Nabi belum pulang di masjid, sahabat udah ada yang pulang. Ya, atau sahabat ada yang nggak ke masjid. Sehingga begitu hari kedua makin ramai di bulan Ramadan. Begitu hari ketiga makin full masjidnya di bulan Ramadan. Begitu hari keempat Nabi tidak keluar rumahnya. Masuk habis Isya. Ditungguin sama para sahabat sampai kapan? Sampai subuh gitu. Ya. Lah subuh baru keluar. Aku takut taraweh apa sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu diwajibkan bagi kalian. Kata Nabi begitu, jadi Nabi nggak kerjain. Satu hikmahnya, Nabi mikirin kita, kalian nggak bakal sanggup, gitu loh. Aku takut diwajibkan bagi kalian oleh Allah, gitu. Iya mah? Oh, aku takut taraweh itu atau qiyamul lail malam hari itu di bulan Ramadan itu diwajibkan bagi kalian. Jadi Nabi sengaja nggak lakukan itu. Maka bagaimana dengan hari kelima? Ya nggak ada. Hari keenam? Ya nggak ada. Hari ketujuh? Ya nggak ada. Sampai selesai 1 bulan? Ya nggak ada. Sampai ketemu Syawal. Tahun berikutnya. Begitu juga, saudara. Nggak ada. Habis Isya, Ba'diyah, Witir, bubar. Gitu. Ya. Dan tahun berikutnya begitu juga. Tahun berikutnya begitu juga. Sampai selesai. Sholat selesai. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Allah wafat tahun 632. Di masa Abu Bakar Siddiq begitu juga. Habis sholat Isya, sholat Ba'diyah, witir, bubar. Nggak ada terawih di zaman Abu Bakar Siddiq. Tahun 633. 634 juga begitu. Karena Abu Bakar Siddiq cuma 2 tahun dan beliau wafat kemudian. Nah, inilah terjadinya sejarah terawih. Jadi biar paham, jadi nggak ribut. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang mulai memperbanyak sholatnya. Gitu. Di Masjid Nabawi ketika setelah selesai sholat Isya, dia sekelompok orang bikin sholat tarawih. Yang sono bikin lagi, yang sini bikin lagi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin, sebagai presiden waktu itu, dikumpulkanlah orang-orang yang menyelenggarakan itu untuk dijadiin satu, yaitu 20 rakaat. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada jamaah sekalian, bagus mana? 8 atau 20? Duduk sah. Dua-duanya bagus, Be. Yang nggak bagus ya nggak sholat taraweh, Be. Iya, itulah ya. Kalau mau 8, Nabi pun mengerjakan 8 di 3 hari pertama. Selanjutnya tidak. Tapi kata Aisyah tetap baik Ramadan atau di luar Ramadan, Nabi mengerjakan 4-4-3. Di luar Ramadan disebutkan kalimat itu. Sehingga 4-4-3 itu adalah witir.
gitu ya. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan, kata Siti Aisyah, Nabi menjalankan 4-4-3. Jadi itu witir. Adapun Ramadan, tarawih adalah sunnah daripada sahabat. Siapa yang pertama kali menjalankan? Umar bin Khattab. Gitu. Umar bin Khattab menjalankan 20 rakaat. Sehingga mau 8 atau mau 20 boleh. Yang mana utama? Dua-duanya tidak bisa dibilang yang satu lebih utama, yang satu lebih tidak. Tidak. Kalau dikatakan Nabi dong, kan Nabi yang pasti lebih utama dari Umar. Karena statusnya berbeda. Yang Nabi kerjakan witir, yang Umar bin Khattab lakukan terawih. Gitu ya. Jadi statusnya berbeda. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita bisa kembangkan. Maka ternyata pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang orang-orang bilang Khalifah kelima, tahun 711, di Madinah terawih berlaku 36 rakaat. Gitu. Ya, 36 rakaat. Sementara di Mekah tetap 20. Plus tawaf. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana ibadahnya para ahli? Ah, gitu. Bagaimana ibadahnya para imam gitu ya? Imam Syafi'i rahimahullah taala terawihnya 100 rakaat. Keren. Keren 100 rakaat Imam Syafi'i, Masya Allah. 100 rakaat itu ya malam hari ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, terawih Anda mau berapa rakaat dipersilahkan. Sekuatnya, sesanggupnya. Aduh, capek banget. Dari mana? Dari jalan. Udah 2 hari ini begini dan nggak kuat. Sholatlah terawih dalam keadaan duduk gitu loh. Sayang soalnya Ramadan. Dan saya bilang nggak usah, jangan. Sayang banget Ramadan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian pula dengan tadarusan. Demikian pula dengan tadarus. Untuk tadarus kita sering punya planningnya itu adalah hatam gitu ya. Tapi ternyata hari pertama 1 juz, 2 juz, 3 juz, hari keempat juznya 3,5 baru. Begitu hari kelima baru 4 juz. Nah, mulai itu kebiasaan itu nggak sanggup, akhirnya makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka pada hari ke-15, hari pertengahan, kita udah berhenti baca Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya ini konsisten? Sering saya sampaikan, nggak ada kecuali maksain. Nggak ada kecuali maksain. Bener, harus maksain, jadi ada. Tanpa maksain nggak jadi. Jadi, sebelumnya kita bikin planning. Bikin planningnya seperti apa? Ya, begitu Ramadan, puasanya nggak kalah, terawihnya nggak kalah, kecuali menstruasi. Tapi dianggap nggak kalah, dianggap menang gitu ya, karena nggak ada niat ya, nggak ada niat. Yang penting dia niatnya untuk full. Ternyata qadarullah mens ya, walaupun itu wajib diganti. Niatlah 1 bulan puasa, 1 bulan nggak kalah salat tarawihnya, 1 bulan nggak kalah tadarusnya. Lalu perhatikanlah nasib Anda setahun ke depan. Benar-benar perhatiin nasibnya. Kalau ternyata mendapatkan sesuatu pencerahan dari kata-kata saya ini, pegang lagi untuk tahun berikutnya. Sekali lagi, sukses, bahagia, atau gagal menderita hidupmu 1 tahun ke depan, tergantung bagaimana caramu menyambut dan menyikapi Ramadan. Kemarin kita bahas, kalau orang dulu mau datang bulan Ramadan tuh luar biasa. Kalau umi saya tuh bersih-bersih rumah. Kalau umi saya bersih-bersih rumah, beli daun sedap malam, aduh, jiwanya itu dia merasa sebentar lagi ada tamu beneran yang datang. Itu yang dirasakan oleh beliau. Gimana beliau bisa punya punya feel kayak gitu tuh gimana tuh ya? Sepertinya betul-betul ada tamu mau datang. Siapa tamunya, Mi? Bulan Ramadan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari Senin yang akan datang kita sudah terawih. Ya, dari awal pertama kali
Ya, langsung niat, ya Allah, beri kesempatan ya Allah untuk ibadah setiap malam di bulan Ramadan gitu. Ya, begitu niat juga, begitu masuk hari pertama Ramadan, ya Allah, hamba niat untuk berpuasa Ramadan 1 bulan suntuk. Kenapa mesti disebut 1 bulan yang pertama? Andai kata pada hari keberapa kita lupa, sudah termasuk, sudah tercover dengan itu, begitu. Kalau ingat ya lebih afdol lagi setiap tutupan tarawih nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Boleh dilafazkan, boleh tidak? Boleh. Boleh dilafazkan, boleh tidak. Dilafazkan kan lebih mantap. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Gitu lafaznya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, silahkan saja. Yang penting lafaz disebut. Tapi kalau itu karena udah disebut, ditulis dari berbagai kitab dan para alim ulama telah membuatnya buat kita, ya udah ngapain lagi bikin adonan baru. Adonan. Kalau kita bikin kadang-kadang adonannya bantet. Kalau alim ulama yang bikin insya Allah nggak bantet. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Mudah-mudahan walaupun singkat, menginspiring kita semua. Menginspirasi kita semua bahwa, hey, inilah bulan yang di dalamnya ada lebih 1 malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Inilah bulan yang ketika Anda sukses berhasil, maka kehidupanmu akan berhasil. Tenang ke depan semua. Dan Ramadan, dia jangan jangan berpikir gini, eh ah tidurnya aja ibadah. Nggak begitu. Nggak begitu ya, Sah. Jadi Ramadan tidurnya ibadah betul, tapi kan lebih afdol ngaji, gitu ya. Lebih manfaat bergerak, gitu ya. Eh, Maksudnya tidur aja ibadah bukan sebuah perintah. Kalau perintah kata-katanya maka tidurlah kamu gitu. Tapi yang disuruhkan beribadahlah. Man qama Ramadana. Siapa yang membangunkan malam di malam bulan Ramadan. Imanan wahtisaban. Dalam iman dan mengharapkan pahalanya. Ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi memang man qama Ramadana. Bukan man apa namanya an-naum batnahum. Bukan tidur ya. Baik teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan silahkan angkat tangan atau kita, oh boleh silakan. Itu Ibu Nadia aktif sekali nih di Bandung. Silakan. Silakan Bu Nadia. Ya, makasih Beh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe minta tipsnya dari Babe untuk orang seperti saya yang punya bayi dan anak 2 tahun supaya nggak kalah ibadahnya di bulan puasa. Baik, 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 baik. Nah, ketahuilah sering orang merasa rendah hati karena dia tidak berpuasa. Ya, kenapa? Hah? Sering orang rendah hati, sering orang menjadi, aduh gimana nih, saya nggak bisa ibadah nih karena saya ini. Jangan begitu. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kesibukan itu, entah anak, entah pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, ya, ketahuilah, ibu, ketika Anda menyiapkan makanan berbuka untuk satu anggota keluargamu, maka pahala mereka itu kamu yang borong. Gitu. Pahala satu keluarga itu kamu yang borong. Kamu tuh nggak puasa misalnya. Kamu lagi mens misalnya. Tapi dari siang hari kau sudah berpikir, ntar bapaknya anak-anak buka puasa pakai apa nih? Ntar anak-anak buka puasa pakai apa nih? Kemudian dia olah, dia bikin pastel, dia bikin apa. Ya ketahuilah, Anda yang borong tuh semua amal ibadah itu. Ya, Anda yang borong. Kan siapa yang membantu orang berbuka puasa, maka baginya persis. Tidak dikurangi sedikit pun. Falahu mislu ajrin. Baginya pahala yang sama persis. Gitu. Jadi, ya berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Anda yang sibuk sampai kemudian akhirnya
menelantarkan orang berbuka, maka kesibukanmu jadinya ya nggak dianggap sebuah keutamaan gitu ya. Kalau mau di antara kesibukan itu persiapkan orang yang mau berbuka puasa gitu. Kita kita orang laki yang tidak menyiapkan makanan dan minuman buat berbuka, kita cuma tinggal minum doang, kalah ibadahnya udah pasti sama istri yang udah sibuk-sibuk mikirin bagaimana menyiapkan itu. Tapi orang laki nggak mau apa ya, nggak mau kalah. Tapi kan kita yang nyari duit, ya sama dah. Gitu. Silakan, silakan, Silakan silakan. Bu Dinda ya. Iya, Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Mau tanya terkait yang mulai sholat tarawih, Be. Gitu untuk Ya, perempuan sendiri, gitu untuk perempuan sendiri sebaiknya gimana ya, Be ya? Apakah lebih ya, baik di atau secara sunnahnya lebih baik afdal di mana gitu? Sedangkan kebetulan sekali soalnya depan rumah juga ada masjid gitu. Mohon baik, arahannya, Be. baik. Kalau mau dapat pahala double-double untuk ibu, tanya suaminya. Ah, gitu. Ya, seperti kemarin saya jelasin. Tanya suaminya. Suami antum itu, suami ibu, lebih ridho ibu sholat tarawih di masjid apa di rumah? Ya, kalau di masa lalu perbandingannya itu adalah pertimbangannya adalah aman atau nggak aman, gitu ya. Lampu nggak ada, apa namanya, perjalanannya bukan aspal, banyak perompak dan sebagainya. Ya, jadi pertimbangannya zaman dulu keamanan. Kalau saat ini keamanan itu betul-betul bukan no big deal, no issue lah gitu, aman kok, jalanannya aspal, di kampung, banyak lampu, jalannya bareng-bareng, terawihnya. Kalau itu terjadi, maka tanya juga suaminya. Karena ini statusnya udah keluar rumah ini. Gitu ya. Walaupun ke masjid izin. Iyalah, wajib itu. Selangkah keluar juga izin ya. Tanya suaminya. Kalau suaminya terserah kamu, nah itu bolehlah ke masjid. Di samping bersosialisasi, samping langkahnya, satu langkahnya mengangkat pahala, mengangkat dosa dan menambah pahala dan menambah derajat. Berteman-teman, ketemuan, ngobrol, ntar bisa sharing sesuatu, sekalian datang bawa pastel ke masjid buat beberapa orang di sekitar Anda makan atau dan sebagainya. Boleh gitu ya. Tapi kalau seandainya suaminya bilang, ya di rumah aja deh, ya udah di rumah ya. Kalau Jangan jangan biasanya bilang jangan bilang, Allah dosa lu ngelarang orang ke masjid. Kagak, ente yang dosa ngelawan. Gitu aja. Ya, jadi tanya suaminya. Apabila suaminya bilang terserah kamu, saran saya ke masjid. Apabila suaminya bilang di rumah, gitu ya. Eh, Gitu ya, silakan, silakan. Kalau bagi yang tidak punya suami mah bebas deh ya. Artinya seorang perempuan yang sudah tidak lagi memiliki suami bebas memutuskan dirinya sendiri deh ya. Oh iya, iya. Dia paling selaman sama orang tua. Kalau dia selaman cium tangan, berarti kan orang tuanya keredoin kan ya udah dia berangkat ke masjid. Sosialisasi, ngobrol, meramaikan masjid, syiar, aman. Kalau zaman dulu mah bisa diculik, sekarang kan tidak gitu kan. Iya. Apalagi sekarang selalu ada ini diisi dengan tausiah biasanya sekarang ya. Kalau dulu kan zaman ada zaman Rasulullah tidak ada ceramah Ramadan. Kalau sekarang mah sebelum terawih biasanya ada ceramah dulu sekitar 15 menit gitu ya. Saya masih kecil aja nggak ada di masjid di musola Al Insan di belakang samping rumah tuh nggak Hmm. ada. Hmm. Atau saya suka terawih di Komseko dulu ya, waktu belum ada Masjid Baitul Salam nggak ada. Ya, memang terawihnya 20 di mana-mana 20 zaman dulu ya. Hmm. Di belakang itu ada Nurul Fitrah 20, Nurul Al Insan Pak Haji Sanusi itu juga 20, tapi nggak ada ceramah. Salat, terus bubar. Salat, bubar. Selalu begitu. Belakangan diisi dengan ceramah, belakangan-belakangan. Ya sunnah. Kenapa disebut sunnah? Ya karena kan di dalamnya ada mauizah, ada disebutkan Al-Quran, ada disebutkan hadis, ada disebutkan ilmu. Ya,
Demikian foto. Silakan Abah Huseri, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Mau tanya kaitan dengan suatu masjid menyiapkan untuk berbuka puasa. Misalnya setiap maghrib disiapkan 50 porsi, 50 untuk 50 orang. Ya, Tapi ternyata yang datang cuma 5 orang. ya, Kemudian kue itu habis setelah orang-orang selesai sholat maghrib. ya. Nah, itu konteksnya panitia menyiapkan menu buat buka puasa dengan datang cuma 5 orang itu, bisa nggak misalnya kita ubah, udah jangan disiapkan di masjid sinilah, kasih aja ke masjid kampung yang lebih membutuhkan, yang jemaahnya banyak. Itu gimana solusinya, Be? Baik, Syukran. pertama, orang yang ini tidak mengganggu pahala orang yang memberi. Mau dimakan sampai di masjid, mau nggak dimakan, mau dibuang, misalnya lebih ekstrim lagi, sama sekali tidak mengganggu esensi orang yang niat. Kenapa ya? Hah? Oke, ntar aku datang. Sama sekali tidak mengganggu esensi niat. Apakah itu dimakan, tidak dimakan, bahkan diumpetin, bahkan dibawa oleh merbot, bahkan dibuang, tidak mengganggu. Tidak sedikit pun berubah niatnya. Ya, tidak sedikit pun berubah pahalanya, maaf. Karena innamal amalu binniyah, gitu ya. Jadi nggak terganggu. Adapun kalau Bapak lihat seperti itu, Bapak kasih ke tempat yang lain, berarti memang betul Bapak lebih menggunakan asas kemanfaatan. Kan ya, ya, asas kepemanfaatan. Sini di sini nih. Ya, asas pemanfaatan. Ya. Berarti ya lebih jeli, lebih detail dan lebih menebar manfaat gitu loh. Nah, untuk Pak Usairi ketahui, itulah esensi ikhlas. Gitu. Bukan bodo amat, yang penting udah ngasih. No, seperti Bapak itulah yang seperti ikhlas. Bagaimana bisa memberi lebih banyak manfaat begitu. Mohon maaf, saya kalau mau nyumbang masjid nunggu pengumuman kas. Gitu. Ya, saya mau nyumbang nih, nunggu aja, diem aja dulu, nunggu pengumuman kas. Kalau lewat, biar aja lewat, ntar di belakang atau di kotak baru saya masukin. Begitu pengurusnya berkata kotak amal sampai dengan hari ini untuk masjid kita ini berjumlah 670.230.000. Saya bilang, wah, ini pengurus nggak beres ini. Apalagi 1 miliar, wah ini nggak beres ini. Kenapa nggak beres? Duit umat ditaruh di bank. Apalagi banknya bank asing. Udah bank asing, bank asing. Bank menggunakan duit umat, diputerin ke riba. Padahal orang mau nyumbang masjid, tapi ditaruh di bank. Bank seenak-enaknya puterin. Masuk dalam unsur riba. Nggak mau saya duit saya dimasukin jadi unsur riba oleh pengurus masjid, nggak mau. Gitu. Jadi waktu saya aktif sebagai bendahara di pengurus masjid, itu saya bilang, mana dia orang miskin di sekitar sini? Buat apa, Ustadz? Ya kasih dari sini. Mana dia nih listrik, internet yang borong, yang jelek. Mana tempat wudhu yang kotor, yang bau. Dari situ. Mana masjidnya biar nyaman, ganti karpetnya, AC-nya yang dingin, biar orang ibadahnya enak dan nyaman. Coba cari 40 orang miskin di sekitar sini. Hidupin mereka, kasih dia gerobak bakso, kayak apa, kayak bilang dari masjid. Gitu, Pak. Saya gitu loh. Jadi saya nunggu berapa nih? Kas masjid 1 miliar sekian. Terlihat lingkungannya banyak yang miskin, masih banyak tukang minta-minta. Oke, bagaimana ini? Pengurus masjid tanggung jawab. Orang ngasih duit buat masjid, tapi Anda simpen di bank. Nah, kalau saya nungguin, kalau ada pengurus masjid, kas masjid hari ini berjumlah 1 juta sekian. Nah, itu memang saldo disiapkan untuk emergensi.
Nah, kalau begitu oke kita nyumbang 1 juta kita tambahin juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, berlaku begitu juga jadi Pak Husairi. Kalau Pak Husairi lihat di sana lebih banyak membutuhkan, didistribusikan lebih, oh ya keren. Keren, itulah esensi ikhlas. Karena ikhlas bukan hanya menunaikan dan melepaskan dan menggugurkan kewajiban, tapi ikhlas itu juga melihat azas pemanfaatan. Begitu. Ya, syukran. Baik, Nggak Beh. sih kata Ajib. Ada pertanyaan dari chat, Beh. Ya Pas silakan. dari Pak Herman Bengkulu, saya bacakan, Beh. Assalamualaikum, Beh. Bagaimana penjelasannya tentang kegiatan tadarusan di masjid? Nah, biasanya setelah sholat taraweh dan setelah khatam 30 juz gitu ya. Suka ada acara khataman, makan-makan dan mohon pencerahannya, Beh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tadarusan ini buat saling koreksi. Nabi melakukan rutin tiap malam dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mentartirkan Nabi. Malaikat Jibril membiasakan lagi. Dan malaikat Jibril mengulang-ulang lagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril dan bertadarus dengan malaikat Jibril. Nah, kita yang nggak tidak malaikat Jibril, maka sudah barang tentu kita mencari rekan, sahabat, teman yang bisa membenarkan bacaan kita. Hari gini bacaan itu bisa kita ngikuti di YouTube, kita ngikutin pelan-pelan, bisa kita pilih bacaan Quran di 30 juz tadarusan di YouTube banyak sekali. Nah, pilihlah Anda mau Mishrawi Rashid, Anda mau siapa misalnya Syekh Sudais, Anda mau siapa yang bacaannya enak yang Anda ikutin. Mau lokal, iya silahkan. Bahkan kalau cari di YouTube, Muammar ZA aja masih ada gitu ya. Muammar ZA masih ada. Aduh susah panjang pendeknya. Ya cari yang murotal gitu ya. Syekh Abdul Basit Abdul Somad itu murotal enak asal Mesir ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau umpamanya mau bertadarusan di masjid, ada gurunya, lebih afdol dari sekedar guru YouTube. Ya, karena di situ ada teman-teman kita saling membaca, saling membenarkan gitu ya, saling koreksi kalau salah gitu. Dan kemudian begitu selesai makan-makan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang repot adalah demi untuk makan-makan Anda harus berhutang. Itu jadi haram makan-makannya. Kebetulan, kebetulan barusan saya tadi malam saya lagi ngelihat satu kitab ya, satu kitab tentang soal hutang. Ternyata hutang hukumnya haram. Ya, berhutang hukumnya haram kecuali untuk kebutuhan. Confirm itu hati-hati itu ya. Jadi berhutang hukumnya haram kecuali untuk kebutuhan. Ya, itu udah kesepakatan itu ya. Jadi jangan sekali-kali ngutang, jangan sekali-kali ngutang kecuali untuk kebutuhan. Dan itu pun sangat terpaksa. Kalau nggak utang, nggak makan. Terpaksa deh. Ya, baik Kalau kita silahkan. biasanya pakai kartu kredit, Be, ya, apalagi itu kartu kredit ya, Be. Kartu kredit boleh jadi halal, boleh jadi bisa karena sekedar memudahkan daripada bawa cash misalnya. Tapi duitnya ada. Saran saya jangan sampai masuk ke tagihan. Ya, begitu ada kesempatan, buru-buru dilunasin. Karena begitu masuk ke tagihan, maka Anda sudah termasuk bergulung dalam suasana ribawi. Gitu. Dan saya juga punya, ya, kadang kadang 2 tahun nggak kepake. Barusan saya baru lihat mana ya saya punya kartu kredit ternyata udah 2 tahun mati saking saya nggak pakai gitu ya. Tahun 2022 tuh mati bulan Februari. Wah iya udah mati nih kartu gitu ya. Padahal lagi nyari nguber diskon ya. Nah jadi berhutang hukumnya haram. Jangan sekali-kali berhutang kecuali betul-betul untuk kebutuhan yang kalau nggak hutang ternyata ada kematian, kalau nggak hutang ada kelaparan, kalau nggak hutang nggak bisa berobat. Itu boleh diizinkan. Tapi kalau tidak, tetap hukumnya haram. Tunggu. Kok jadi bahas hutang ya? Tadi masalahnya apa ya? Ya, Babe baca kitab semalam, Be. Ini Iya, sebelumnya. makan-makan terhabis tadarusan, Oh iya, kemudian iya. Nah itu makanya dia. minjem-minjem. Ya, itu dia. Udah kagak mampu,
tapi bikin acara makan-makan tadarusan, pakai ngutang gitu loh. Udah dapat musibah, kematian, nggak mampu, akhirnya bikin tahlilan gede-gedean. Saya nggak mengatakan tahlil nggak boleh, saya mengatakan tahlil silahkan ya. Tapi kalau makan-makan itu menjadi sebuah pesta, nah itu sangat tercela dalam Islam. Apalagi untuk itu dengan cara berhutang, bukan lagi tercela, jatuhnya haram. Begitu ya, hati-hati ya gitu. Oke. Jadi ini Hmm. kegiatan memang yang sebagai sebuah tradisi dan Ya, ada bagian dari ibadah juga, Be, ya. Ada sedekah makanannya, kemudian ada tadarusannya, kita saling memperbaiki bacaan itu bagian dari sunnah juga, Be, ya. oh ya, kayak sunnah, interaksi, silaturahim, berinteraksi, saling membagi. Ntar sisanya dibawa gitu ya dalam perjalanan kita niat kasih orang. Oh keren, keren ya. Bu Elvi, Bu Elvianti, silakan. Bu Elvianti dari Australia, silakan. Silakan. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam. Apa kabar Australia? Alhamdulillah, Babe. Ini Babe. Ya, Kita setiap Jumat kan sholat Jumat tuh perempuan sama laki-laki, Be. ya, Terus di masjid itu kan mencari dana untuk biaya masjid tiap minggu atau tiap bulannya itu mereka jualan. Terus ya. kita beli makanan yang dibeli itu tapi niatkan sedekah itu apakah benar, Be? Baik, Karena saya baik, selalu begitu. baik. Apakah itu benar, Be? Terima kasih, Insya Allah. Be. Di mana Bu Australinya? Di Newcastle, Be. Oh Newcastle, ya. Baik, baik, Mm. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini satu keutamaan lagi, satu perjuangan, satu jihad, ya. Apalagi di negeri yang seperti Australia atau negeri-negeri lain ya. Ya, lain kalau negeri kita ya, di mana masjid kadang-kadang ada anggaran dari pemerintah, anggaran dari Pemda untuk merenovasi, memugar, memperbaiki bulanannya. Bahkan konon kabarnya mulai tahun depan merbot itu digaji, imam digaji, masjid dipelihara dan sebagainya dan seterusnya. Banyak tuh program-program ke depan yang saya dengar. Nah, bagaimana dengan negeri-negeri yang seperti Ibu bilang ya di Australia dan sebagainya? Maka ini kita sebagai pengurus harus putar otak. Bagaimana caranya masjid ini makmur? Bagaimana caranya masjid ini bisa berdiri dan bermanfaat buat lingkungan serta bisa menservis jamaahnya dengan baik. Maka yang Ibu lakukan adalah satu hal yang sangat tepat. Saya pun kalau berada di lingkungan itu, saya akan lihat barang-barang di rumah seperti jilid sale gitu ya. Maka yang uangnya taruh ke masjid lebih afdol, atau sebagian taruh ke masjid lebih afdol. Ada satu masjid di Bintaro namanya MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, MRBJ, Masjid MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Di MRBJ membuka satu kiosnya itu berisi barang-barang bekas, gitu ya, barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi tapi layak pakai. Ada baju, ada sepatu, ada tas, kacamata, topi, bahkan ada sepeda, bahkan ada printer, bahkan ada laptop dan sebagainya yang ada di rumah itu yang nggak pakai lagi sama dia ditaruh di masjid, ditaruh ada di sudut di masjid tuh ya. Kalau kita masuk ke MRBJ sebelah kanan, ditaruh di situ ya. Dan orang sangat diharapkan untuk membeli itu dan uangnya untuk masjid. Akhirnya merembet. Di sebelahnya sore hari ada empek-empek, sebelahnya ada karena pengurus ya, ada berbagai macam. Akhirnya apa? Akhirnya sore malam menjadi ajang kuliner dan memang karena menggunakan lahan masjid digunakan untuk kemakmuran masjid. Jadi jawaban saya bagus banget Ibu udah begitu. Sebagai pembeli, beli aja yang banyak sesuai kebutuhan tapinya ya, beli aja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan karena pahalanya kan buat kita gitu ya. Sementara duitnya untuk masjid begitu. Dan karena itu kita mendapatkan manfaat atau kenikmatan dari yang kita beli berupa makanan atau barang dan sebagainya. Itulah yang disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong, saling membahu untuk menuju kepada kebaikan dan ketakwaan. Justru itu sangat terpuji, justru sangat
disunahkan, diwajibkan untuk memakmurkan masjid. Demikian Ibu, insyaallah ya. Jazakallah khair, Babe. Sama-sama. Baik, Sehat selalu, Be. sama-sama sehat selalu insyaallah, nggak ada gangguan dan aman insyaallah di sana. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Allah, amin. Baik, Baik, Mas Goris, bisa karena ditutup sudah dengan lewat, doa Beh. nah, supaya beraktivitas ala ziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iya, Kak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah bil mu'jizal Fatihah. Iftah lana babal khair wa ja'alna minal khair. Asbahna ala fiqhil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbah mulkulillah walhamdulillah wal khair wa syir bi masyiatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat, wabarakatuh, Babe. Babe.